Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Punch Man chapter 145.2 versi Murata Sensei yang telah rilis beberapa hari yang lalu. Dan Mimin nggak tahu coy, untung ada yang komen, jadi Mimin langsung cek di situs favorit Mimin yaitu Mangaku. Ternyata ada coy, aku kira tidak ada. Kita lanjut lagi ya. Di manga chapter 145.2 ini masih menceritakan perjuangan para pahlawan yang harus bekerja keras untuk mengalahkan para monster yang tersisa. Yang justru monster-monster yang tersisa itu adalah para eksekutif monster yang kekuatannya tidak main-main sob. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di awal scene diperlihatkan Atomic Samurai dan anak muridnya yang bernama Yayan sedang berusaha melawan monster tangguh sob. Monster itu bernama Evil Natural Water. Agar Mimin gak keserimpet saat ngomong ya, jadi Mimin lebih banyak akan menggunakan nama monster air saja biar mudah penyebutannya. Monster berwujud air tersebut memiliki struktur tubuh yang sulit ditebas oleh Atomic Samurai. Tebasan demi tebasan dari Atomic Samurai nampaknya tidak berpengaruh apa-apa pada Evil Natural Water atau monster air, hingga Atomic Samurai dibuat kewalahan menghadapinya. Lama-kelamaan nampaknya kekuatan semburan air yang dilontarkan monster air itu semakin meningkat, sampai-sampai katana milik Yayan hingga dibuat cuil akibat menangkis serangan monster air. Yayan berasumsi jika monster itu mungkin menyerap air dari bawah tanah, sehingga mengakibatkan kekuatan semburannya semakin kuat. Hal yang ditakutkan oleh Yayan adalah bagaimana jika monster itu sampai menyerap lautan. Ya, bagi Sain hal itu akan sangat menguntungkan karena rahasia lautan yang belum terungkap akan mudah terungkap. Lalu Mariana misalnya. Canda sob. Kembali ke topik. Monster air itu kembali melancarkan semburan airnya. Yayan menjadi target dari serangan monster air tersebut. Dengan pedang cuil yang masih tersisa, Yayan mencoba menangkis serangan tersebut. Alhasil pedangnya yang semula hanya cuil kini malah patah, atau istilah bahasa Inggrisnya itu tugel. Serangan kembali dilancarkan oleh monster air itu kepada Yayan. Serangan semakin mendekat dan nampaknya Yayan tak akan bisa menangkisnya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Tiba-tiba muncul manusia bertubuh besar dan kekar menghalangi serangan dari monster air yang mengarah ke Yayan. Nampaknya itu adalah Darkseid, pahlawan kelas S peringkat 11. Darkseid menghalangi serangan dari monster air itu tanpa penghalang apapun. Ia hanya mengandalkan tubuh kekar berototnya. Anehnya, Darkseid justru menikmati semburan berkekuatan tinggi itu yang mengguyur tubuh kekar berototnya. Kelihatannya si Darkseid itu sudah kembali dan sadar dari traumanya ya saat melawan Garo. Ini sempurna, aku suka sekali mandi setelah olahraga. Ini menambah kilap tubuhku, kata Darkseid. Dan emang the best lah si Darkseid ini. Karena menyukai hal tersebut, Darkseid justru menantang Evil Natural Water untuk menyerangnya. Alih-alih menghindari serangan, justru ia malah berpose layaknya Binaraga yang sedang memamerkan otot-ototnya. Namun Darkseid tidak hanya menangkis dan menikmati mandi air bertekanan tinggi saja. Ia lantas menyerang balik monster air dengan teknik spesial meniru jurus dari Tank Top Master. Darkseid menyerang balik monster air dengan berlari menahan semburan air bertekanan tinggi dan menabrak monster air tersebut hingga tubuhnya pecah layaknya balon air yang ditusuk oleh jarum. Sambil menunjukkan kilauan tubuh yang habis disembur oleh air, ia berkata, itu mandi semburan air tekanan tinggi yang sempurna. Terima kasih. Anjir, diserang musuh bukannya merasa kesal, malah pahlawan satu ini justru berterima kasih. Ini yang aku suka dari pahlawan yang koplak-koplak itu. Scene berpindah ke tempat lain. Usaha menyelamatkan Tatsumaki dan Tektomaster oleh Silver Fang dan Genos nampaknya tak berjalan mulus. Black Supreme, salah satu petinggi di asosiasi monster, mencegat perjalanan Silver Fang dan Genos yang berusaha secepat mungkin mengantarkan Tatsumaki
dan Tank Top Master agar segera mendapat pertolongan. Tanpa banyak basa-basi, Black Supreme melipat gandakan tubuhnya dan kemudian menyerang Genos dan Silver Fang. Silver Fang yang membawa Tank Top Master berhasil menangkis serangan tersebut dengan tendangannya. Sedangkan Genos dan Tatsumaki dibuat terpental akibat serangan tersebut. Black Supreme nampaknya terus melipat gandakan tubuhnya menjadi semakin banyak. Silver Fang yang harusnya lekas mengantarkan Tank Top Master agar segera mendapatkan pertolongan harus terhenti dan melawan Black Supreme. Genos yang terpental akibat serangan Black Supreme mengarah pada sebuah batu besar. Sebelum Genos menabrak batu besar tersebut, untunglah Atomic Samurai datang dengan cepat. Ia langsung memotong batu besar yang akan ditabrak oleh Genos itu dengan potongan yang kecil-kecil. Dirajang istilah Inggrisnya itu. Sehingga benturan yang dialami Genos tidak terlalu parah. Setelah tiba di sana, Atomic Samurai lantas menyuruh Genos dan Silver Fang untuk segera membawa Tatsumaki dan Tank Top Master dan menyerahkan Black Supreme untuk diatasinya. Perlu kalian ketahui ya sob, Atomic Samurai pada manga chapter 111 atau 111 pernah berhadapan dengan Black Supreme ketika berada di markas asosiasi monster. Pada waktu itu Atomic Samurai mula-mula meremehkan Black Supreme karena monster hitam berantena itu memiliki postur tubuh yang kecil dan pikir Atomic Samurai akan dengan mudah mengalahkannya. Tebasan dari tebasan dilancarkan oleh Atomic Samurai untuk mencoba mengalahkan Black Supreme. Namun nyatanya Black Supreme yang memiliki sifat dapat membelah diri layaknya amoeba, serangan Atomic Samurai tak mempan untuk melukai si monster cebol tersebut. Hingga tanpa sadar Atomic Samurai yang terus menebas Black Supreme membuat jumlah Black Supreme semakin banyak hingga memenuhi ruangan tempat mereka bertarung, dan pada akhirnya Atomic Samurai dibuat babak belur oleh Black Supreme. Atomic Samurai yang sebelumnya pernah melawan Black Supreme dan tidak diuntungkan dari pertarungan tersebut, nampaknya ia belajar dari pengalaman dan berhasil mencari celah ketika melawan monster yang dapat membelah diri tersebut. Black Supreme mencoba menyerang Atomic Samurai dengan melakukan tinjuannya. Atomic Samurai tidak tinggal diam sob, ia menebas Black Supreme dengan memotong menjadi tipis-tipis sehingga Black Supreme akan memerlukan waktu lama untuk pulih dan membelah diri lagi. Nampaknya strategi Atomic Samurai berhasil dan membuat Black Supreme kewalahan sob. Di sisi lain, Genos yang sekarang membawa Tatsumaki dan Tank Top Master, sedangkan Silver Fang bertugas membuka jalan dengan menyerang Black Supreme yang masih mengikutinya. Nampaknya masih kewalahan walaupun Atomic Samurai sudah datang membantunya sob. Hal ini wajar ya, karena yang dilawan oleh Atomic Samurai hanya beberapa Black Supreme, sedangkan Black Supreme yang lain masih mengikuti Silver Fang dan Genos. Serangan dari Black Supreme terus bermunculan yang mengakibatkan Silver Fang kewalahan menghadapinya. Tiba-tiba kekuatan Esper menyerang Black Supreme yang mengejar mereka berdua. Nampaknya itu adalah Esper dari Tatsumaki. Tatsumaki yang tersadar dari gendongan Genos langsung melayang dan membantu Silver Fang menghadapi Black Supreme yang jumlahnya terus bertambah. Alhasil tinggal Genos yang membawa Tank Top Master untuk segera mendapatkan pertolongan. Bantuan pun kembali datang. Darkseid yang telah mengalahkan monster air juga datang membantu mengalahkan Black Supreme. Datang dengan tubuh berkilaunya, Darkseid langsung menyerang Black Supreme dan berkata, "Mau seberapa banyak pun protein yang kau punya, atau berapapun gelap dirimu, kalian tak akan mampu berkilau." Edan isi Darkseid. Mendengar perkataan Darkseid tersebut, nampaknya membuat Black Supreme terprovokasi dan marah. "Berkilau? Jangan meremehkanku." Dan setelah diremehkan oleh Darkseid, tiba-tiba Black Supreme menjadi penutup dari manga chapter 145.2 ini sob. Kampret, padahal sudah menarik loh. Udah penasaran Mimin? Akankah monster bernama Black Supreme, atau kita bahasa Indonesia kan berarti sperma hitam, atau bahasa Inggrisnya yang sangat keren itu adalah pejuh ireng, yang sangat merepotkan karena dapat membelah diri ini dapat segera dikalahkan oleh para pahlawan? Atau justru Black Supreme yang justru diuntungkan karena kedatangan monster-monster berbahaya lain seperti Homeless Emperor dan bahkan Führer Ugly, dimana yang kita ingat Führer Ugly belum kalah dan masih menyimpan dendam kesumat pada kakek tua peringkat 3 pahlawan kelas S itu sob, yaitu Silver Fang. Lantas yang masih menjadi penasaran Mimin adalah sampai kapan Murata Sensei memunculkan pahlawan botak kita untuk beraksi dalam pertarungan melawan para petinggi asosiasi monster
yang sangat kuat ini. Tapi kalau pahlawan borak kita datang dan mengalahkan para petinggi asosiasi monster dengan sekali pukul, maka pertarungan akan lekas berakhir dan pertarungan seru pun juga akan berakhir. Ya sudahlah, kita nikmati saja kisah-kisah menarik yang disajikan Murata Sensei dalam manga One Punch Man. Bagi kalian yang ingin melihat botak itu keluar, ya kalian bisa baca manga versi One. Di scene ini itu ya pokoknya Saitama itu sudah keluar di sini dan pertarungannya pun itu sangat seru sekali. Bagi kalian yang ingin melihat pertarungannya, kalian bisa lihat deskripsi di bawah ini atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.